Aplikasi Dokter to Dokter bisa di-download di Play Store maupun App Store secara gratis. Kemudian install aplikasinya. Registrasi cepat bisa dilakukan melalui akun Facebook dan Google Mail. Untuk yang tidak memiliki Facebook dan Google Mail, registrasi bisa dilakukan dengan menekan tombol register. Isi nama, email, dan password Anda. Verifikasi email Anda dan masuk kembali ke aplikasi. Tunggu apa lagi? Download sekarang dan dapatkan beragam manfaatnya. Pada pembicara kedua akan membawakan long term effect after preterm delivery. Ini akan membahas dari masalah kardiovaskular dan metabolic disease. Kami persilakan Dr. Pramudio Dwi Putro, spesialis obstetri ginekologi konsultan. Silakan dokter. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Terima kasih Prof. Sarma dan terima kasih pada rekan-rekan sekalian yang hadir dalam sesi kali ini. Kalau kita baca di artikel atau jurnal tentang efek apa, long term efek apa yang terjadi pada kasus-kasus ibu hamil yang melahirkan secara prematur, kebanyakan akan dibahas di jurnal-jurnal ini tentang yang pertama paling banyak dibahas adalah tentang depresi dan kedua tentang gangguan kardiovaskuler maupun metabolic disease. Nah, nanti yang kedua mungkin akan saya bahas tentang kemungkinan risiko jangka panjang terjadinya penyakit kardiovaskuler maupun metabolic disease pada kasus-kasus ibu hamil dengan yang pernah melahirkan dengan kasus preterm. Jadi ini sekilas saja, jadi kasus preterm itu setiap tahun di seluruh negara dengan banyakkan antara 5-18% dan kecenderungan akan meningkat terus. Dan ini menjadi problem di seluruh negara, bahkan di Indonesia rata-rata sekitar 15-15%. Jadi ini menjadi beban tersendiri tentang gimana efek preterm baik pada bayi maupun ibunya di kemudian hari. Nah, seperti diketahui bahwa kebanyakan kasus-kasus preterm terjadi secara spontan. Kemudian yang kedua mungkin penyakit-penyakit yang diakibatkan oleh kehamilan mulai meningkat sehingga terpaksa melakukan suatu persalinan yang direncanakan, itu mulai juga meningkat. Tapi yang paling banyak terjadi pada kasus-kasus dengan kehamilan yang secara spontan terjadi, dan kebanyakan kelahiran preterm terjadi pada kehamilan yang sifatnya late preterm. Kalau kita melihat penyebab terjadinya preterm itu kebanyakan banyak faktor, bisa penyakit genetik, penyakit infeksi, penyakit metabolik dan segala macam. Tapi yang banyak dibahas saat ini lebih banyak terfokus pada faktor-faktor inflamasi dan stres oksidasi. Kalau kita bicara tentang stres oksidasi, kita akan bicara dengan reaktif oksigen spesies. ROS itu adalah sebenarnya metabolisme normal dalam metabolisme antar sel yang berhubungan dengan rantai oksigenasi, di mana nanti akan membentuk suatu energi ATP. Jadi dalam perjalanannya terjadi ekses daripada pembentuk rantai oksigen itu sehingga menjadi suatu bahan-bahan rusak yang berasal dari oksigen. Itu yang nantinya dikatakan sebagai radikal bebas. Radikal bebas inilah yang nantinya menyebabkan berbagai masalah baik dalam saat kehamilan, sebelum kehamilan maupun setelah kehamilan. Jadi dalam program selanjutnya radikal bebas ini nantinya akan menyebabkan terjadinya inflamasi, bahkan menyebabkan prekursor terjadinya persalinan preterm melalui proses-proses senescence dan apoptosis. Nah, kalau kita bicara tentang radikal reaksi ROS ya, reaksi oksigen spesifik, kita bisa tentang oksidasi stres. Oksidasi stres inilah yang menjadi penyebab masalah yang terjadi pada kehamilan. Pada awal kehamilan, masuknya oksigen sebelum waktunya akan menyebabkan terbentuknya suatu oksigen radikal bebas yang akan menyebabkan kerusakan pada implantasi daripada embrio dan plasenta, dan juga kegagalan sel-sel trofoblast dalam menginvasi arteria spiralis itulah juga
sebagai penyebab daripada terjadi kegagalan pada kehamilan pada semester pertama, seperti terjadi keguguran, jadinya preeklamsi dan segalanya. Pada semester kedua, di mana proses perkembangan embrio makin meningkat, di mana oksigen juga makin meningkat, akan berisiko timbulnya radikal bebas yang juga mempengaruhi dari perfusi daripada ke plasenta, sehingga plasenta akan jadi iskemia plasenta, gangguan perfusi menjadi iskemia plasenta. Inilah juga akan menimbulkan suatu preeklamsi dan IUGR yang tadi sudah disebutkan sebelumnya. Dan pada semester 3, akibat daripada diabetes akan menimbulkan suatu masalah apoptosis, senescence dan segala macam yang akan menyebabkan penuaan dini daripada plasenta. Itu juga teori-teori yang menyatakan bisa memicu terjadinya preeklamsia, preterm birth maupun IUGR. Ini dasar daripada kemungkinan yang menyebabkan masalah pada kehamilan pada seorang ibu hamil. Nah, kalau kita bicara tentang akibat daripada radikal bebas, kita tentunya tidak akan melihat pada kasus ibu hamil aja. Ternyata radikal bebas itu akan mempunyai resiko terjadinya kerusakan atau kelainan pada organ-organ yang lain. Dalam itu bisa menyebabkan kerusakan sel jaringan, menyebabkan kerusakan sel vaskuler, mulai disfungsi endotelial, dan itu akan menyebabkan gangguan dan kerusakan pada seluruh organ, bisa pada jantung, ginjal, paru dan sebagaimana yang lainnya, sehingga nantinya akan menjadi di kemudian hari si orang itu atau si ibu itu akan mempunyai risiko terjadinya kelainan-kelainan metabolik yang akan timbul di kemudian hari. Nah, ini salah satu contoh. Ternyata kalau kita menelusuri tentang kejadian preterm birth yang dihubungkan dengan suatu disfungsi pada endotel, terutama pada disfungsi endotel vaskuler, ternyata pada ibu-ibu hamil yang mempunyai riwayat preterm birth, ternyata biomarker terjadinya gangguan disfungsi endotel, terutama SICAM dan VICAM, ternyata pada kehamilan preterm itu angkanya, nilainya lebih tinggi. Odds ratio, ya, adjusted odds ratio itu lebih tinggi pada kehamilan preterm dibanding dengan kehamilan antara. Nah, ini menunjukkan bahwa pada wanita-wanita dengan riwayat preterm birth ternyata mempunyai risiko terjadinya gangguan disfungsi vaskuler endotel yang akan berujung pada suatu sklerosis, aterosklerosis. Jadi kita bisa membayangkan di kemudian hari masih di wanita ini akan mempunyai risiko untuk jadinya berbagai macam penyakit, gangguan misalnya penyakit jantung, penyakit ginjal, penyakit mungkin diabetes segala macam. Itu yang dasar teori yang kita pakai, ya, dalam hal ini kalau kita menghubungkan antara mulainya preterm birth dan jadinya long term effect. Ya, mungkin kita berpikir mulai dari kejadian seperti ini jadinya. Nah, tadi kita akan membangun suatu logika, hipotesa bahwa kalau si perempuan mempunyai kecenderungan atau mempunyai bakat atau komorbid suatu gangguan metabolik, obesitas, hipertensi, dan dia kemudian hamil, maka semua itu akan berisiko jadinya gangguan adaptasi hemodinamik, gangguan disfungsi endotel, plasenta, gangguan plasenta, yang ujung-ujungnya akan menyebabkan terjadinya timbulnya penyakit-penyakit dalam kehamilan, misalnya preeklamsia, diabetes, IUGR, dan preterm. Dan apabila dia setelah melahirkan si bayinya, kondisi itu tidak akan hilang, dia akan terus berlanjut. Ya, ditambah dengan apabila lifestyle gaya hidup, ya, terus kondisi komorbid yang ada sebelumnya itu akan terbawa selama hidupnya sampai tua. Jadi itu akan memicu di kemudian hari, di bertahun-tahun berikutnya dia akan punya risiko terjadinya kelainan hipertensi, diabetes, ya, sindrom metabolik maupun gangguan risiko penyakit jantung. Ini cara berpikirnya. Jadi kalau kita melihat bagaimana hubungannya antara preterm birth, ya, dengan jadinya long term efek di kemudian hari, mereka kita akan berpikirnya seperti ini. Jadi ada suatu komorbid yang sudah ada terjadi sebelumnya. Ini sementara pemikiran kita, ya. Nah, itu ya, jadi yang akan jadi masalah ininya.
Nah, jadi dalam kasus ini kita mempunyai kita mau melihat bahwa apakah ibu hamil dengan riwayat preterm birth itu mempunyai risiko di kemudian hari jadinya penyakit kardiovaskuler maupun metabolic syndrome. Dan kalau kita mengikuti pola hipotesa yang kita sebut tadi, mungkin ada hubungannya, memang gitulah hubungannya. Tapi kenyataannya gimana? Kenyataannya faktor-faktor yang komorbid yang ada sebelumnya itu hanya menyumbang 1/4 atau 25% terjadinya penyakit metabolic syndrome kardiovaskular yang terjadi pada berapa tahun kemudian setelah melahirkan. Jadi bagaimana kita menjelaskan faktor yang 75% penyebabnya apa? Nah, ini kita bisa bahas dalam kajian jurnal seperti ini ya. Jadi dalam beberapa jurnal menyatakan memang ada hubungan antara kejadian preterm birth dengan long term effect. Jadi dia mulai penelitian long cohort ya, longitudinal cohort ya, itu penelitiannya tidak sampai 2-3 tahun aja, sampai 10-30 tahun. Mereka menghitung hazard ratio. Hazard ratio adalah risiko terjadinya morbiditas atau mortalitas pada dua perlakuan yang pada kondisi yang berbeda dengan durasi waktu yang tidak terbatas. Nah, kita bisa lihat ternyata hampir semua penelitian yang ada selama ini menunjukkan bahwa ada hubungan antara risiko kehamilan prematur dengan risiko terjadinya gangguan kardiovaskuler ya di kemudian hari. Kardiovaskuler menyangkut banyak faktor, bisa jadi ischemic heart disease, stroke, atherosclerosis, dan itu tidak hanya jadi morbiditas, bahkan sampai jadi kematian oleh karena kondisi tersebut. Jadi kita bisa membayangkan bahwa ibu hamil dengan riwayat preterm birth itu mempunyai risiko terjadinya kematian besoknya apabila beberapa tahun kemudian punya risiko jadinya penyakit kardiovaskuler. Ini beberapa penelitian yang sudah dilakukan, ternyata semua menunjukkan bahkan sampai penelitian meta-analisa menunjukkan bahwa semua menunjukkan ada kecenderungan signifikansi yang sangat tinggi, ternyata ada hubungan antara preterm birth dengan kejadian kardiovaskuler. Seperti itu. Nah, ini juga kita ada membandingkan antara late preterm dan early preterm, semua juga menunjukkan semua nilai hazard rasionya di atas 1 semua, di atas 1,5. Bahkan kalau secara umum biasanya rata-rata antara 1,5 sampai 3 hazard rasionya, baik itu pada early preterm maupun pada late preterm. Tapi kebanyakan kecenderungan yang lebih tinggi pada kasus-kasus dengan early preterm. Pada kasus-kasus juga pada kehamilan dengan spontan preterm birth maupun dengan medical indicated preterm birth juga menghasilkan yang sama, bahwa semua itu berisiko jadi penyakit kardiovaskular dikendari dengan lebih banyak kejadiannya pada kasus-kasus dengan medical indicated. Jadi bayangan kita kalau itu pasti, karena medical indicated berarti si ibunya dilakukan terminasi kehamilan pada saat preterm oleh karena si ibunya bermasalah dengan kondisinya, mungkin ada hipertensi, preeklamsi, diabetes segala macam. Itu bayangan kita seperti itu. Nah, ternyata apakah seperti itu? Ternyata tidak. Peneliti itu juga menyadari bahwa faktor komorbid atau suatu kondisi yang sebenarnya sudah ada, semacam obesitas, preeklamsi, diabetes, itu apakah itu penyebab terjadinya kasus-kasus itu di kemudian hari? Ternyata mereka sudah melakukan suatu adjustment, eksklusis, mengeksklud faktor-faktor risiko tersebut. Terus bagaimana hasilnya? Ternyata sama. Jadi semua walaupun sudah melakukan suatu adjustment eksklusif faktor-faktor risiko, ternyata preterm birth tetap menunjukkan signifikansi risiko terjadinya kasus-kasus kardiovaskular di kemudian hari secara signifikan. Hanya memang jumlah hazard rasionya tidak setinggi apabila dia tidak menghilangkan faktor-faktor risiko tersebut. Ya, misalnya kalau dia sebelum menghilangkan faktor risiko itu mungkin hazard rasionya sekitar 3, maka setelah dilakukan eksklusi, faktor itu dibuang, dieksklud, faktor komorbidnya dibuang, ternyata dia tetap menghasilkan faktor risiko hazard rasionya sekitar agak menurun, tapi tetap signifikan sekitar antara 1,8 sampai 2.
Jadi itu yang terjadi pada penelitian yang setelah melakukan eksklusi adjustment faktor-faktor risiko tersebut. Ini bisa dilihat dari hasil-hasil seperti itu. Ya, jadi hanya dia menurut secara sedikit saja faktor hazard rasionya. Nah, ini bisa dilihat bahwa pada kasus-kasus setelah dilakukan eksklusi dan eksklusi faktor-faktor komorbidnya, ternyata hazard rasionya tetap tinggi. Ya, jadi murni bahwa pre-tempered setelah dihilangkan faktor-faktor komorbidnya tetap menyumbang risiko jadinya penyakit kardiovaskular di kemudian hari. Ini dilihat dari seperti itu ya. Ternyata selain kardiovaskular, ternyata beberapa peneliti menemukan bahwa risiko pasien-pasien dengan pre-tempered ternyata juga mempunyai risiko setelah pula dilakukan adjustment eksklusi faktor-faktor risiko, mempunyai risiko menyebabkan penyakit metabolic syndrome pada ibu-ibu hamil di beberapa tahun kemudian. Jadi seperti itu dengan sekitar di atas 1,5 ya hazard rasionya. Seperti itu ya, semua faktor-faktor metabolic syndrome seperti diabetes, hipertensi, ya penyakit jantung segala macam. Nah ini seperti itu. Jadi beberapa peneliti juga menunjukkan bahwa setelah melakukan eksklusi, pemilahan, gaya hidup, BMI segala macam, ternyata hazard rasio, risiko morbiditas dan mortalitasnya tetap tinggi pada kasus-kasus dengan ibu hamil yang punya riwayat pre-tempered seperti itu ya. Jadi beberapa penelitian menyimpulkan ternyata faktor-faktor ya yang sebelumnya diperkirakan penyumbang kemungkinan terjadinya kelainan kardiovaskular dan metabolic syndrome di kemudian hari pada ibu-ibu dengan kelahiran prematur, ternyata hanya menyumbang 25% dari penyebab kejadian tersebut. Berarti apa artinya? 75% penyebabnya nggak ketahuan, masih tanda tanya. Apa penyebabnya? Sampai sekarang juga belum tahu semua. Jadi semua menjadi nggak jelas. Apakah penyebab? Waktunya dokter? Ya. Waktunya. Ya. Saya minta waktu sebentar. Jadi apakah penyebabnya itu hanya murni karena komorbid atau penyebab yang ada, penyakit-penyakit yang ada sebelumnya, atau murni karena pre-tempered sendiri dengan faktor penyebabnya belum diketahui. Semua penelitian belum jelas menyimpulkan hubungan yang jelas antara pre-tempered dan terjadinya kejadian di kemudian hari. Jadi semua penyebab risiko pre-tempered dan terjadinya penyakit itu masih sampai sekarang masih tidak jelas ya. Ya, jadi tapi apa upaya kita sama seperti penanganan virus corona. Jadi sampai sekarang belum ada obatnya. Oleh karena itu apa yang dilakukan ya memperbaiki lifestyle kita, memperbaiki kondisi kita. Ya, jadi kalau dikatakan apa upaya kita untuk menurunkan resiko kejadian itu ya kita harus memperbaiki kondisi lifestyle kita, diet, olahraga, ya bahkan olahraga mungkin di sini sebutkan menari itu lebih baik daripada walking ya. Tapi kita kan tidak terbiasa dansa segala macam. Ya, tapi yang itu memperbaiki kondisi lifestyle kita. Yang kedua yang penting adalah breastfeeding, yaitu menyusui. Ternyata menyusui tidak berguna yang selama ini kita gaungkan ASI untuk bayi untuk menjadi anak yang cerdas, tapi enggak, itu sebenarnya ditambah lagi menyusui untuk ibu yang sehat di kemudian hari. Jadi breastfeeding sangat menentukan, sangat menurunkan risiko jadinya kejadian efek kardiovaskular dan metabolic syndrome di kemudian hari. Jadi kita perlu menggalakkan ASI bukan untuk bayi tapi untuk ibunya juga. Nah, ini sampai sekarang ACOG juga menyatakan dari AHA, ACOG itu menyarankan untuk mengurangi resiko ini kalau si wanita itu merokok di stop merokoknya, aktivitas, olahraga, diet ya. ACOG juga segitu, diet, exercise, perubahan gaya hidup, semua menyarankan ibu-ibu hamil dengan riwayat preeklamsi mengubah gaya hidupnya, mengubah dietnya, olahraga. Itu yang mungkin nantinya menjadi suatu SOP kita dalam menghadapi kasus-kasus seperti itu.
Demikian, terima kasih. Terima kasih dokter. Kesempatan Beri diberikan. aplaus pada dokter.